Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan bahas performa gemilang Lamine Yamal bersama timnas Spanyol di Euro. Sekitar 10 bulan lalu, ketika menjalani debut di klubnya, Ruang Taktik sudah membuat analisis Yamal. Poin-poin di analisis tersebut semakin ditunjukkannya di Euro kali ini. Pada laga kontra Prancis kemarin, Lamine Yamal catatkan namanya di papan skor melalui tendangannya dari luar kotak penalti. Gol tersebut mencantumkan namanya sebagai pencetak gol termuda sepanjang sejarah Piala Eropa. Performanya bersama La Furia Roja memang sangat impresif. Dengan usianya yang masih 16 tahun, Yamal juga memecahkan rekor sebagai pemain termuda yang tampil di Euro. Hebatnya, ukiran sejarah tersebut dicatatkan dengan statusnya sebagai pemain utama. Luis de la Fuente cukup percaya dengan kemampuan pemain yang mempunyai darah Maroko tersebut. Sejak laga perdana, namanya selalu masuk dalam starting line up. Dari 6 pertandingan yang sudah dilakoni, Yamal berkontribusi dengan 1 gol dan 3 assist. Nah, sepenting apakah peran Yamal di skuad timnas Spanyol? Let's go, kita bahas sama-sama. De la Fuente menggunakan inverted winger untuk kedua pemain yang mengisi pos penyerang sayap. Nico Williams yang dominan dengan kaki kanan akan dipasang di sisi kiri, sementara Lamine Yamal yang seorang kidal ditempatkan di kanan. Sebagai seorang winger, tentu sudah pasti dia akan sering menyisir area sayap. Namun sesekali Yamal juga akan masuk ke tengah seperti yang tergambarkan pada heatmapnya ini. Posisinya yang melebar maksimal dimanfaatkan Spanyol untuk memperbesar ruang bermain serta meregangkan pertahanan lawan. Keuntungan selanjutnya yakni Yamal sering berada dalam situasi 1 versus 1 dan dia memiliki keunggulan di momen-momen ini. Seperti winger pada umumnya, dribble jadi salah satu skill set yang dimiliki oleh Yamal. Ia cukup nyaman saat menguasai bola. Yamal termasuk pemain yang bisa melakukan close control dribbling atau menggiring yang tetap mempertahankan bola dekat dengan kaki pemain. Kecepatan dan kelincahan kakinya berperan di sini. Oleh karena itu, secara tiba-tiba Yamal mampu mengubah kecepatan atau arah dribblenya. Golnya saat melawan Prancis jadi salah satu bukti betapa tingginya teknik olah bola yang dimiliki. Pada awalnya, ia dibayangi oleh Rabiot. Yamal melakukan fake pass yang membuat body shape Rabiot unbalance. Ia melanjutkan dengan sekali dorongan ke arah kanan. Waktu lawan mengikuti gerakannya dengan cepat, Yamal mengubah arah dribblenya lagi. 2 tipuan beruntun tadi membuat defense Prancis terbuka, sehingga pemain bernomor punggung 19 ini mempunyai ruang untuk syuting bola ke gawang. Apalagi talenta berbakat milik Barcelona tersebut kerap melakukan dribble progresif. Secara nggak langsung, aksinya itu akan mendorong backline lawan turun atau drop mengikuti gerakannya. Lewat close control dribble yang bagus, tentu situasi 1 versus 1 bukan masalah besar bagi Yamal. Ia tetap bisa melewati lawan dengan tekukan khasnya. Pemain sepertinya sudah pasti akan mendapatkan perhatian lebih dari kubu lawan. Skill individu Yamal jadi alasan kenapa ia patut diwaspadai. Daya tarik ini akan sangat menguntungkan, terutama waktu pemain lawan terlena dengan aksinya sehingga tidak aware dengan situasi sekitar atau bisa disebut ball watching. Inilah yang terjadi pada gol pembuka Spanyol saat menghadapi Jerman di 8 besar. Setelah menerima umpan dari Morata, Yamal dribble bola ke depan yang membuat garis pertahanan Jerman drop atau turun. Ketika memasuki kotak penalti, ia mulai merangsek ke tengah. Pada momen ini, kita bisa lihat bahwa aksinya itu menarik perhatian lawan. Hampir semua pemain Jerman pandangan atau body shape-nya mengarah ke Yamal. Dengan situasi seperti ini, Dani Olmo yang datang dari second post bebas dari marking. Apalagi terdapat celah di antara pemain Jerman, sehingga Olmo mempunyai ruang untuk meneruskan umpan Yamal jadi sebuah gol. Kelihayannya saat menguasai bola itu membuat namanya tercantum pada daftar pemain yang sering menusuk dengan passing atau dribble dalam radius 20 meter. Ia berada di urutan kedua di bawah Cody Gakpo.
Posisinya sebagai inverted winger membuat Yamal tak hanya dribble menyisir sisi lapangan. Sesekali ia akan lakukan cut inside atau menusuk ke tengah. Secara tiba-tiba, pemain bertinggi 178 cm tersebut akan meningkatkan speednya ketika ingin dribble ke tengah. Eksplosivitasnya itu sukses membuat lawan tersentak, sehingga mereka gagal menghentikannya. Saat sukses merangsek ke tengah, seringkali Yamal akan mengakhirinya dengan shooting. Dan kalau kita perhatikan, pemain Barcelona tersebut memang mempunyai tendensi untuk melakukan tembakan. Rasa percaya dirinya cukup tinggi. Bahkan ia tidak ragu untuk melepaskan bola dari luar kotak penalti sekalipun. Selain dengan dribble, Yamal juga menusuk ke tengah dengan kombinasi umpan. Setelah lepaskan umpan, ia terus bergerak untuk buka ruang, jadi bisa lakukan one-two pass. Keberaniannya tersebut cukup efektif untuk bongkar pertahanan lawan. Inisiatifnya untuk masuk dan dilanjut dengan passing 1-2 sentuhan membuatnya bisa menusuk ke kotak penalti. Aksi Yamal ini bisa diakhiri dengan cutback ke tengah sehingga lawan salah antisipasi. Namun pada momen ini, golnya dianulir karena terlihat dalam posisi offside. Dari total 7 penampilannya, Lamine Yamal catatkan 4 assist. Torehan itu mengukuhkan namanya sebagai top assist Euro 2024. Ia berada di atas Arda Güler yang merupakan rivalnya di klub. Selain dribble, crossing juga jadi salah satu skill set andalan Yamal. Ia sering lepaskan umpan silang dari koridor sayap maupun half space. In-swing cross atau crossing yang melengkung ke dalam jadi senjatanya untuk mengancam gawang lawan. Pada beberapa momen eksekusinya terlihat sangat bagus. Bahkan 2 dari 3 asisnya tercipta dari crossing jenis ini. Selepas menerima bola, Yamal segera kirimkan umpan ke tiang jauh. Bola tepat jatuh di antara center back dan kiper lawan. Crossing dari Yamal itu berhasil disambut oleh Fabian Ruiz yang dari awal bebas dari marking. Crossing in swing memang lebih berbahaya dibanding out swing karena penerima bola hanya memerlukan sedikit sentuhan untuk bisa menyulitkan kiper. Kepiawaiannya dalam melepaskan umpan silang dimanfaatkan De La Fuente untuk sering terlibat dalam set piece atau bola mati. Pada momen ini, 3 pemain terlibat dalam set piece, yakni Nico Williams, Fabian Ruiz, serta Lamine Yamal yang ditugaskan sebagai pengumpan. Lagi-lagi, crossing in swing-nya berperan di sini. Yamal mampu mengirim bola di belakang backline Kroasia. Crossingnya tersebut mampu dibelokkan oleh Carvalho sehingga Livakovic mati langkah karena bola berubah arah tepat di depannya. Di usianya yang masih 16 tahun, harus diakui Lamine Yamal merupakan pemain yang luar biasa. Mentalitasnya sebagai wonderkid patut diapresiasi. Pada beberapa momen mungkin terlihat eksekusi atau decision making-nya kurang sempurna. Ini menyebabkan bola berpindah penguasaan. Namun sebetulnya hal ini cukup wajar karena ia merupakan pemain muda yang masih sedikit jam terbang dalam event akbar. Dan kekurangannya itu bisa ditutupi dengan kontribusi serta performa gemilangnya bersama La Furia Roja. Pada partai puncak nanti, timnya akan berhadapan dengan Inggris. Atas sumbangsinya sejauh ini, tidak salah jika ruang taktik menjagokan nama Lamine Yamal jadi kandidat terkuat peraih penghargaan pemain muda terbaik Euro 2024.